Andaikan sahabat Nabi yang satu ini masih hidup, pasti orang-orang akan ngejeknya dengan ejekan mabuk agama lah. Kok gitu? Jadi hari ini aku akan menceritakan salah seorang sahabat Nabi paling terkenal bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum mengenal Islam, tangannya kotor penuh darah. Udah gak kehitung berapa nyawa yang hilang di tangan sukunya. Orang-orang Mekah kalau dengar nama Ghifar itu udah langsung, wah jangan pernah urusan sama orang Ghifar. Bahaya itu, banditnya padang pasir. Hari ini geng Ghifar emang udah gak ada lagi. Tapi kalau mau disandingkan kesadisannya bisa aja setara dengan Yakuza. So, ini adalah kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Assalamualaikum, halo. Saat Nabi Muhammad mengaku sebagai seorang nabi, Mekah itu ricuh. Apalagi Nabi menyebut kalau Lata, Uzza dan Mal itu nggak berfaedah. Keadaan Mekah semakin runyam. Keadaan ini didengar oleh Jundub bin Junadah, nama asli dari Abu Dzar Al-Ghifari. Maka diutusnyalah saudaranya untuk mendapatkan info lebih lanjut. Karena info yang dapat tidak memuaskan, maka ia pergi seorang diri. Pertanyaannya satu, kok bisa seorang perampok mencari Nabi? Itu karena jauh dari lubuk hatinya paling dalam, ia meyakini kalau berhala yang diagungkan oleh orang-orang Arab itu bukan Tuhan. Nah, karena mendengar ajaran Nabi Muhammad juga begitu, ia penasaran. Ia mau menggali lebih dalam agama yang diajarkan Nabi Muhammad. Setibanya di Mekah, ia seperti orang kebingungan karena emang gak tahu kan wajah Nabi itu seperti apa. Mau nanya juga ngeri. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Sayyidina Ali. Waktu itu Abu Dzar belum tahu kalau Ali adalah sepupunya Nabi. Saudara, sepertinya kau bukan orang sini. Iya, aku musafir. Ada keperluan apa? Kalau kau bisa rahasiakan mungkin akan kusebutkan. Insya Allah. Tidak, aku mencari seorang yang mengaku dirinya Nabi. Kalau niatmu baik, yuk ku antarkan. Ali lalu menjelaskan kalau suasana Mekah semakin tidak kondusif. Orang-orang semakin banyak yang membenci Nabi. Jadi kalau mau menemuinya harus dengan cara sembunyi-sembunyi. Kalau nanti aku masuk ke dalam rumah, maka ikutlah. Kalau aku masang tali sepatu, maka segeralah menjauh. Qadar Allah, tibalah mereka di Darul Arqam. Halo saudara, benarkah kau Nabi? Coba kau bacakan syair itu padaku. Halo saudara, ini bukan syair, ini adalah Al-Quran, perkataan Allah. Maka Nabi membacanya. Refleks Abu Dzar menyatakan keislamannya. Alhamdulillah, keberkahan Allah untukmu saudaraku. Siapa namamu? Namaku Jundub bin Junadah dari suku Ghifar ya Rasulullah. Hah? Ghifar? Rasul shock, kayak nggak percaya. Rasul shock bukan tanpa alasan ya, karena Rasul juga tahu benar gimana track recordnya orang-orang Ghifar. Sambil tersenyum Rasul bersabda, sungguh Allah memberikan hidayah kepada siapa aja yang dikehendakinya. Ya Rasulullah, sekarang kan aku udah jadi muslim nih, apa yang harus kulakukan untuk agama ini? Pulanglah. Kondisi Mekah sekarang belum kondusif untuk kita berdakwah ya Abu Dzar. Oke, aku akan pulang. Tapi sebelum itu, penduduk Mekah setidaknya harus tahu kalau aku adalah seorang muslim dan mereka sedang menyembah Tuhan yang salah. Maka melangkahlah kakinya ke Ka'bah. Di situ Abu Jahal dan teman-teman lagi nongkrong nih. Maka ia berteriak, aku muslim dan aku bangga. Patung-patung yang kalian sembah nggak berguna. Siapa itu? Wajar. Maka Abu Dzar dipukuli. Beruntung di sana lewat Abbas, pamannya Nabi. Ia melindungi Abu Dzar dan berkata, gila kalian. Jangan dipukuli anak ini, dia dari suku Ghifar. Nanti kalau kalian dagang mau lewat mana? Orang-orang pun bubar. Besoknya, meski udah bonyok, Abu Dzar tetap aja nggak jerak. Dia pergi lagi ke Ka'bah dan berteriak, aku muslim dan aku bangga. Siapa itu? Wajar. Lagi-lagi Abbas melerai, cukup udah. Kalau dia nanti mati dan gengnya tahu, siapa yang mau tanggung jawab? Inilah Sayyidina Abu Dzar. Dia nggak bermaksud pamer, nggak. Cuma emang jiwanya aja yang frontal. Dia bangga banget jadi seorang muslim dan orang-orang harus tahu itu. Nanti di part 2 kalian akan tahu gimana dia memperjuangkan nilai-nilai Islam. Itu pun kalau kalian suka.